سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Para ulama lalu menyampaikan masih nasihat untuk Allah, yaitu adalah nasihat untuk Allah itu setelah kita mengimani Allah itu pencipta, beribadah yang benar kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, maka termasuk konsekuensi ketika kita ingin menegakkan kebaikan pada kehidupan kita dan meraih kebaikan pada kehidupan kita untuk memberikan nasihat yang ditujukan kepada Allah, yaitu artinya adalah yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita betul-betul memahami tentang asma dan sifatnya Allah. Ini salah satu di antara perkara besar pada kehidupan kita. Banyak para penuntut ilmu, banyak kaum muslimin, banyak kaum muslimah, mereka menganggap bahwasanya materi tentang asma dan sifat itu menjadi materi yang tidak terlalu penting. Padahal ini materi penting. Saking begitu pentingnya, dan ini termasuk ranah pokok pada kehidupan rumpun ilmu. Usulnya itu salah satunya al-asma wa sifat. Maka saking begitu pentingnya diletakkan pada perkara pokok, pada perkara akidah, untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya kebaikan yang kita peroleh ya dari apa yang kita imani ketika kita berbuat baik, ketika kita memberikan nasihat kepada kehidupan kita dengan kita ini mengenal Allah secara nama dan sifatnya. Karena saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan Syekh Utsaimin. Ini penting nih perkataan dari Syekh Utsaimin, boleh untuk ditulis. Syekh Utsaimin itu berkata kepada kita bahwasanya sumber keresahan, kegelisahan, kerisauan yang dialami oleh manusia pada kehidupannya itu disebabkan karena mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan mereka dan mengatur kehidupan kita, yang menjadikan akhirnya tidak mengenalnya manusia kepada nama dan sifat Allah yang sempurna. Itulah yang akhirnya menjadikan manusia gelisah, manusia resah, manusia galau pada kehidupan mereka, karena mereka tidak tahu dan mereka tidak mengerti bahwasanya kehidupan ini siapa yang mengendalikan, siapa yang mengarahkan, dan siapa yang mengaturnya. Ketidaktahuan kita, kebodohan kita, dan ketololan kita tentang nama dan sifat Allah itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit kejiwaan. Akhirnya orang gelisah, akhirnya orang resah, akhirnya orang galau pada kehidupan. Ketika mereka tidak mengenal siapa Rabb yang mengatur semua kehidupan dan menciptakan semua kehidupan di dalam kehidupan makhluknya. Itu kata Syekh Utsaimin. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Masya Allah ya. Ketika kita, disinilah kita memahami betul kebaikan kita di dalam nasihat kita kepada Allah itu, kebaikan ini akan kita peroleh ketika kita betul-betul memberikan sebuah prioritas pada kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita diwajibkan untuk mempelajari nama dan sifatnya Allah, bukan hanya menghafalnya. Kalau menghafal ada keutamaan, tapi jangan hanya berhenti untuk menghafal. Karena apa? Menghafal itu hanyalah normatif ya, tetapi adalah bagaimana kita mentadaburinya, mengilmui dari setiap nama dan sifatnya Allah. Karena ketenangan, kata Syekh Utsaimin, ketenangan itu dimulai ketika kita menghidupkan nama dan sifat Allah pada kehidupan kita. Disitulah akan tercipta sebuah ketenangan. Ya, saya ambilkan beberapa contoh untuk menggambarkan betapa besarnya kebutuhan manusia kepada nama dan sifatnya Allah yang harus betul-betul hadir dan menjadi mapping yang dia akan lihat terus ketika dia berjalan pada kehidupan. Ini saya akan menggambarkan beberapa contoh konkret di dalam kehidupan supaya lebih mudah kita merilet pada kehidupan nyata sehari-hari. Contoh yang pertama, saya belajar dari kisah saya sendiri. Ini contoh yang pertama. Ketika saya mendapati sebuah musibah, meninggalnya ibu saya, tidak ada yang saya pikirkan pada saat itu, kecuali yang saya pikirkan pada saat itu adalah bagaimana nasibnya kedua kakak saya yang cerebral palsy. Pelanin. Iya, Mbah ya. Maka sesungguhnya saat itu, karena saya tahu kedua kondisi kakak saya yang cerebral palsy, mereka berdua itu tidak pernah jauh dari ibu dan bapak, terutama ibu. Ya. Dan tidaklah ibu pergi kemanapun, kecuali ketika ibu pergi, kecuali mereka selalu bertanya, ya dengan bahasa khasnya mereka.
penderita cerebral palsy kayak anak di bawah 3 tahun. Ketika ibu meninggal karena serangan jantung, maka ketika saya memandikan, mengkafani, lalu mengantarnya ke tempat pekuburan, lalu pulang dari pekuburan, tidak ada yang saya pikirkan kecuali satu. Gimana ya kedua kakak saya ketika pada hari itu dimulai kehidupan mereka tanpa ibu. Karena mereka sepanjang hidup tidak pernah ditinggalkan ibu. Tidak pernah ditinggalkan ibu sepanjang hidup mereka. Mereka ditinggalkan ibu hanya di 2 momen, haji dan umrah. Tapi pada saat itu, ketika saya perjalanan pulang, saya mencoba untuk mencari apa ya kekuatan yang bisa saya pegang untuk menghadapi sebuah perkara yang saya khawatirkan bahwasanya nanti kakak saya akan terus bertanya tentang ibu. Ya. Maka tidak ada yang saya temukan kecuali adalah satu, Allah itu Al-Hafid, Allah itu Maha Penjaga. Maka sesungguhnya saya menyerahkan, ya Allah, kedua kakak saya ini hamba-Mu ya Allah, dan Engkau pasti menjaganya sebagaimana Engkau menjaga mereka ketika ibu ada, sebagaimana Engkau pun menjaga kedua kakak saya ketika ibu tiada. Karena saya nitip sama Engkau karena Engkau adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Masya Allah itu. Itulah yang saya belajar untuk mengamalkan salah satu sifatnya Allah. Dan Masya Allah ya, ini wallahi ini kisah nyata. Saya masih agak teringat. Maka ketika saya menitipkan ini kepada Engkau, saya menitipkan ya Allah gitu. Maka Masya Allah ya, dimulai pada hari pertama ibu saya dikuburkan pada hari Senin karena ibu meninggal pada hari Ahad. Maka semenjak saat itu kedua kakak saya tidak pernah sama sekali bertanya tentang ibu. Setelah ibu dimakamkan, seakan-akan mereka dikondisikan hatinya langsung oleh Allah, disetting langsung hatinya oleh Allah. Sudah ya, ibu sudah meninggal dunia, tidak usah lagi nanya tentang ibu kalian. Sepanjang saya menemani mereka yang perempuan sampai 5 tahun, beliau akhirnya juga menyusul ibu meninggal dunia karena COVID. Kakak saya yang laki-laki sampai sekarang masih ada. Mereka nggak sama sekali pernah nanya tentang ibunya. Yang mana ketika ibu masih ada itu merupakan perkara yang hampir mustahil bisa terjadi. Kenapa? Karena ibu baru keluar sebentar saja. Ibu itu baru keluar 5 menit saja, maka pertanyaan mereka itu sudah sering nanya, ibu mana? Ibu endi? Apa yang kita dapatkan? Mengimani tentang salah satu sifat Allah yang kita paham, lalu kita mencoba untuk menyelami tentang sifatnya Allah, itu memberikan sebuah ketenangan pada setiap lembaran ujian dan problem yang kita hadapi. Karena tidaklah kehidupan yang selalu menyertakan problem, kecuali Allah itu selalu memiliki nama dan sifat yang sempurna yang mewakili kita untuk memberikan ketenangan pada setiap problem yang kamu jumpai. Itu yang saya dapati. Makanya namanya Allah itu apa? Ada namanya Allah itu Asy-Syafi. Oh, ini untuk siapa? Orang yang sakit. Orang yang sakit, problemnya itu sakit. Oh, berarti dia mengimani bahwasanya Allah itu adalah penyembuh, zat yang maha penyembuh. Ya, ketika kita menjumpai ada manusia yang khawatir terhadap rezeki, masalahnya manusia itu apa sih? Penyakit, ngantuk, sakit perut, enggak. Masalahnya manusia itu apa? Penyakit, khawatir terhadap rezeki, dizalimi, mungkin juga dia butuh eksistensi. Seluruh problem manusia itu, mau pipis, kita angkat dulu. Sebentar, saya lagi bawa basing. Nggak mau dia. Sini, gendong sama. Udah tadi kan udah janji karena nggak mau pulang. Iya nanti ya. Ya sini. Ya sini. Tidur. Maka itulah yang kita jumpai bahwasanya tidaklah setiap problematika, kata Syekh Utsaimin, tidaklah setiap problematika yang dimiliki oleh setiap manusia kecuali Allah itu memiliki nama dan sifat
yang bisa dijadikan sandaran oleh setiap makhluk untuk menghadapi setiap problematika mereka. Makanya kita bisa membayangkan, betul kata Syekh Utsaimin, betapa kita rapuhnya diri ini kalau kita tidak mengenal sifat Allah, lalu kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi setiap problem dan setiap problem yang kita jumpai ketika kita tidak mengenal tentang nama dan sifatnya Allah. Berapa kegelisahan yang kita akan peroleh dalam kehidupan. Karena apa? Seluruh nama Allah itu mewakili setiap kekuatan yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi setiap apapun yang terjadi pada hidupnya. Misalkan ada seorang santriwati lagi gelisah, jodoh saya nanti siapa ya? Dia harus mengimani bahwasanya Allah itu Al-Muqtadir. Allah itu menetapkan takdirnya, dan takdir Allah itu tidak pernah dolim sama manusia. Akhirnya apa? Dia tenang bahwasanya seseorang telah tercipta untuk saya di satu tempat yang saya tidak tahu, di mana waktu itu nantilah yang Allah mau pertemukan. Akhirnya tenang. Ketika ada seorang bapak-bapak menghadapi gelombang resesi dengan banyaknya orang yang di PHK di perusahaan-perusahaan besar, lalu dia ingat Allah itu Ar-Razzaq, maka sesungguhnya akhirnya apa? Akhirnya dia betul-betul bisa memberikan ketenangan ketika dia mengimani dengan cara yang benar. Makanya Masya Allah, memahami sifat Allah itu menghadirkan kebaikan pada kehidupan kita. Yang mana kebaikan kita di dalam kehidupan ini tidak akan sempurna sampai kita ini betul-betul kenal dengan nama dan sifatnya Allah, karena ini merupakan bagian dari nasihat penting dalam kehidupan kita untuk mengenal nama dan sifatnya Allah. Karena ini termasuk dari bagian wilayah dari nasihat, tentunya tidak akan ada sempurna kebaikan kita sampai kita mengimani tentang nama dan sifatnya Allah. Jadi asma dan sifat Allah itu bukan hanya sesuatu yang dihafalkan anak-anak kecil, lalu kita tidak fahami dengan benar dan kita imani dengan utuh. Karena pastinya itu akan memberikan kepada kita banyak kerusakan dan ketimpangan pada kehidupan kita. Kalau aspek ini tidak kita perhatikan, padahal ini merupakan bagian dari sebuah nasihat yang ditujukan kepada Allah. Ya. Makanya Masya Allah, saya ambilkan sebuah analogi yang sederhana begini. Dalam sebuah analogi yang sederhana, kalau ada anak pejabat atau anak polisi, dia jalan di sebuah jalan, ternyata dia platnya salah, harusnya plat ganjil, dia platnya genap. Temennya gelisah, wah ternyata ini plat genap, hari ini tuh genap, ternyata plat kita ganjil. Kira-kira anak polisi ini, mungkin beliau punya bapak gitu ya, seorang pejabat polisi, maka temannya nanti akan berkata kepada temannya itu, mengatakan apa? Sudah, tenang aja, nanti kalau ada apa-apa bapak saya akan membantu mengurus. Kenapa dia merasa tenang? Karena dia tahu siapa bapaknya dan bagaimana kualitas bapaknya mencintai dirinya dan selalu membantu urusannya. Kenapa yang satu tenang, yang satu tidak tenang? Karena yang satu tidak tahu kepada siapa bersandar, yang satu tahu kepada siapa dia minta pertolongan. Akhirnya mengenal Allah itu akan menciptakan pribadi yang betul-betul tenang pada kehidupan ketika mengenal Allah. Makanya masih ingat para santriwati dan seluruh para penuntut ilmu, kita pernah melihat satu poster yang cukup viral di dunia, ya, yang masyhur fil alam. Satu tulisan yang ditulis oleh seorang pedagang di Afrika atau di daerah Timur Tengah, bagaimana dia memiliki gerobak, tapi tulisan gerobak itu menggambarkan dia mengimani sifatnya Allah. Bagaimana tulisannya pada gerobak itu? Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana saya takut miskin kalau saya merupakan hamba dari Zat yang maha kaya, Al-Ghani. Ketika dia mengimani salah satu sifatnya Allah dan dia memang menghadapi satu problem, dia jualannya memang jualan yang sangat sederhana, basic, jualan buah di atas gerobaknya, dan gerobak itu kayu, maka problem yang dihadapi itu ada kaitannya dengan salah satu sifat Allah. Oh, dia melihatnya ini Al-Ghaninya Allah. Maka dia menenangkan dirinya dengan tulisan kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Gimana saya takut menjadi miskin kalau saya adalah Zat, kalau saya adalah hamba dari Zat yang maha kaya. Akhirnya apa? Maka penjual itu pada gerobaknya ketika ditulis itu memberikan ketenangan.
Jadi memang betul sumber keresahan kita itu karena apa? Karena konektivitasnya kita, connectingnya manusia kepada Allah itu lemah. Salah satunya dia tidak mengenal tentang nama dan sifatnya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia betul-betul tidak ngerti ketika problem hadir pada kehidupan. Ketika problem itu hadir dalam kehidupan, tidak ada pegangan. Ketika dia tidak punya referensi tentang nama dan sifatnya Allah. Makanya ketika saya membaca apa yang ditulis oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya beliau tentang masalah asma wa sifat, ini betul-betul akhirnya kita memiliki sebuah nilai. Oh, ternyata mengimani sifatnya Allah itu penting banget dalam kehidupan. Dan ini termasuk pada sebuah kategori nasihat yang ditujukan untuk Allah. Berarti kamu harus paham tentang sifatnya Allah. Coba kalau kita menjumpai lagi misalkan, kita menjumpai sifatnya Allah itu salah satunya asyakur. Ya. Salah satu sifatnya Allah itu asyakur. Asyakur itu apa sih? Maha mensyukuri. Allah itu maha mensyukuri. Masya Allah ya, kita tidak pernah dapatkan di kehidupan kita yang paling betul-betul memberikan kesyukuran, yang paling betul-betul memberikan kebaikan yang paling betul-betul bisa membalas setiap kebaikan kita, kecuali itu hanya Allah. Makanya Allah tidak salah kalau Allah itu mensifati dirinya dengan kata asyakur. Allah itu selalu maha mensyukuri. Masya Allah ya. Makanya manusia itu butuh, manusia itu secara basic, manusia itu butuh pengakuan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, manusia itu semuanya butuh pengakuan. Dan manusia kalau mengharapkan pengakuan itu datang dari manusia, sering kecewa. Kenapa? Manusia itu tidak bisa mendapatkan pengakuan secara utuh dari manusia. Kenapa? Sifatnya manusia itu, dia tidak bisa memberikan pengakuan secara utuh. Kenapa? Karena manusia itu sama dirinya sendiri aja berkeluh kesah kok. Apalagi ketika harus memberikan pengakuan kepada orang lain. Khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu berkeluh kesah. Ya, sebentar. Ya. Ketika kita memahami bahwasanya Allah itu asyakur, ketika kita memahami bahwasanya Allah itu adalah asyakur, maka akhirnya orang itu kalau paham bahwasanya Allah itu asyakur, dia akan ngerti tidak ada yang bisa memberikan pengakuan terhadap apa yang dia sudah perbuat kecuali Allah. Makanya Masya Allah ya, mari kita mentadaburi ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita menjumpai ada satu ayat, barang siapa di antara kalian yang berbuat kebaikan walaupun hanya seberat biji atom, itu dibalas oleh Allah. Masya Allah ya. Kalau kita berbuat kebaikan seberat biji atom kepada manusia, nggak dianggap, pasti nggak dianggap. Maaf ya, kita ngasih tukang cepean yang sekarang suka menyeberangkan kita, kalau kita ngasih 100 perak, itu dibuang terkadang 100 perak itu. Kenapa? Sudah terlalu sedikit 100 perak itu. Tapi Masya Allah ya, Allah itu nggak berlaku itu pada Allah. Nggak berlakunya bagaimana? Yaitu ketika kamu melakukan kebaikan lebih kurang, bahkan jauh lebih sedikit daripada 100 perak yang kamu berikan kepada orang, itu pun dibalas oleh Allah. Ketika kita hidupnya betul-betul memahami bahwasanya Allah itu asyakur, maka pengakuan yang kita tidak peroleh, pengakuan yang tidak kita jumpai dari manusia, kita ada harapan yang masih ada di dalam hati kita, bahwasanya kita itu mendapatkan pengakuan dari Allah, mendapatkan pengakuan dari Allah. Jadi itulah yang menjadikan kita memahami kenapa pentingnya kita harus memahami tentang nama dan sifatnya Allah, Ustadz. Ya, karena ini yang akan menenangkan pada kehidupan kita. Ini yang akan menenangkan pada kehidupan manusia itu sendiri. Iya, tadi kan udah janji katanya. Nah, inilah yang akan menjadikan kita memahami tentang pentingnya masalah ini pada kehidupan kita. Ya, cuk. Sebentar, Ustaz Deden. Pulang ya.
Aku udah janji loh, tapi tadi kan udah ngomong, adik, tapi tadi mau dakwah, nggak boleh loh kemudian minta pulang. Adik tadi udah janji. Iya ya, mau dulu ya. Ya. Sebentar Ustaz Deden, saya tak, ini kelihatannya dia sakit perut ini. Baik Ustaz, fadhal. Bentar, apaan sekali tadi itu rewel banget, tadi udah saya tahu saya. Adik Basim. Kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membicarakan ranah nasihat untuk Allah itu adalah bagaimana kita harus betul-betul mengimani tentang nama dan sifatnya Allah, karena itulah yang akan melahirkan ketenangan besar pada kehidupan kita. Tidaklah kegelisahan yang kita jumpai, tidaklah kesedihan, kekecewaan yang kita dapatkan ya kecuali karena memang jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kebodohan kita tentang nama dan sifatnya Allah miliki. Karena kita tidak tahu Allah itu apa saja yang dimiliki olehnya di dalam sifat yang sempurna. Makanya akhirnya tidak ada seorang muslim kecuali dia wajib mempelajari nama dan sifatnya Allah, karena ini merupakan pilar kebaikan. Makanya di dalam perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengkategorikan bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, mau dia dokter, mau dia pebisnis, itu adalah dua. Yang pertama, apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, tentang nama dan sifatnya Allah. Dan itu betul-betul merupakan perkara basic pada kehidupan yang harusnya setiap muslim itu mengerti betul tentang masalah ini. Nah, yang mana ketika fondasi ini tidak terbangun dengan baik, maka akhirnya menyebabkan banyak hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi pada kehidupan kita. Makanya Masya Allah, mari kita kaitkan, karena para ulama itu mengkaitkan asma dan sifatnya Allah pada satu ayat pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah menyampaikan pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, janganlah engkau menjadi orang yang melalaikan Allah, melupakan Allah, maka Allah akan melupakan, lalu mereka melupakan diri mereka. Para ulama memberikan tafsir pada ayat ini adalah termasuk nasullaha fa'ansahum anfusahum, itu melupakan Allah itu ya mereka tidak tahu tentang sifat-sifatnya Allah. Padahal ini betul-betul besar pada kehidupan kita, dan lahir kebaikan itu ketika kita memahami ini. Contoh ketika kita merasa bahwasanya tidak ada yang menolong kita ketika kita di dalam kehidupan, lalu ternyata keluarga yang kita harapkan pertolongannya tidak memberikan uluran tangan kepada kita. Orang-orang yang kita kenal dulu, teman SMP kita, teman SMA kita, ternyata tidak menolong kita. Maka kita ketika mengimani Allah itu Al-Wali, Maha Penolong kepada setiap orang yang beriman, maka kalau diimani dengan benar sifat Allah itu pasti akan mengalirkan ketenangan pada kehidupan manusia. Karena apa? Kita tahu siapa yang betul-betul ada di belakang kita pada kehidupan ketika kita betul-betul mengenal Allah dengan sifatnya yang sempurna. Makanya inilah yang menjadi salah satu uraian paling bagus dari para ulama. Kenapa asma dan sifat itu dikategorikan pada tauhid, kok tidak dikategorikan pada fikih? Ya karena dampaknya yang begitu besar, mempengaruhi kualitas kehidupan manusia itu ya tentang asma dan sifatnya Allah. Tapi sekali lagi ironisnya kita tidak mengenal sifat-sifatnya Allah. Dan kalaupun diadakan survei, banyak muslim itu yang nggak pernah kenal tentang nama sifatnya Allah kecuali Ar-Rahman dan Ar-Rahim doang. Padahal begitu banyak kehidupan yang ada pada kehidupan, padahal banyak sekali sifatnya Allah yang sejatinya sifat-sifat itu sangat kita butuhkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita ketika menghadapi setiap problematika dan masalah. Makanya akhirnya kita mendapati apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi kan. Baginda Nabi mengatakan inna lillahi tis'atun wa tis'una isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki nama 99, 100 kurang 1. Faman ahsaha, siapapun yang menjaga nama Allah,
maka pasti masuk surga. Disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, pasti masuk surga. Ahsoha itu, esok itu artinya apa? Para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan kata ahsoha dalam kitab Qaulul Mufid, beliau menyampaikan ahsoha itu mengerti tentang nama dan sifatnya Allah, mentadaburi nama dan sifatnya Allah, berdoa dengan nama dan sifatnya Allah, dan menjalani kehidupan sesuai dengan konsekuensi dari setiap nama-nama itu. Jadi kalau misalkan kamu berdoa, ya kamu tahu Allah itu mujibus sailin. Kalau kamu kerja, kamu tahu bahwasanya Allah itu ar-razzaq. Kalau kamu sedang sendirian, kamu harus tahu bahwasanya Allah itu al-basir. Dan itu betul-betul diimani, bukan hanya sekedar normatif. Dan setiap orang yang mengenal itu, maka akan lahir pengaruh besar yang akan sangat berbeda dengan mereka yang tidak mengenal nama dan sifatnya Allah. Ini satu kisah nyata. Saya pernah bertemu dengan salah satu jamaah yang beliau alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dari satu penyakit berat. Ketika kami ngobrol dengan beliau, saya tanya apa yang memotivasi Bapak sampai akhirnya betul-betul dimudahkan untuk sembuh dari penyakit ini. Beliau memulainya dengan sebuah kalimat yang beliau katakan, karena saya mengimani Allah itu asyafi, Ustaz. Ketika saya mengimani itu, maka akhirnya saya yakin Allah tidak meninggalkan saya, kecuali semua penyakit saya itu pasti obatnya ada di sisi Allah. Akhirnya dia melakukan berbagai macam tindakan dan dengan izin Allah beliau diberikan kesembuhan. Ini loh pengaruhnya itu sangat besar pada kehidupan manusia, itu sangatlah besar. Ya. Sehingga akhirnya pantas kalau dimasukkan dalam perkara tauhid, dan pantas pula ini termasuk pilar kebaikan sampai dikatakan ad-dinun nasiha. Ya, agama ini adalah pilarnya itu adalah nasihat, di mana nasihat itu pilarnya adalah kebaikan. Untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana itu? Kamu beribadah kepadanya, mengimaninya, tidak berbuat syirik, mengetahui nama dan sifatnya Allah, pasti kebaikan itu akan kita peroleh pada kehidupan kita. Itu pasti kita akan peroleh kebaikan itu. Kalau ada yang tidak baik pada kehidupan kita, maka hubungannya ada ini. Mungkin ada kesyirikan, ada kefasikan yang dikerjakan manusia itu kepada Rabbnya, atau karena kebodohan yang dia miliki tentang Rabbnya, tentang nama dan sifat Rabbnya. Ya akhirnya disitulah dia akhirnya tercerai-beraikan dari sebuah kebaikan ketika dia tidak mengenal bagaimana sifatnya Allah yang begitu sempurna. Mengenal sesuatu maksudnya menjadikan kita tenang. Karena apa? Karena kita tahu kepada siapa kita bersandar, kita tahu bersama siapa kita ini menjalani. Kalau kita tahu, akhirnya melahirkan ketenangan pada kehidupan kita. Maaf ya, kita ambilkan sebuah contoh yang sederhana lagi. Kalau ada anak, kenapa dia tidak pernah khawatir kalau pergi-pergi kemana-mana kalau di situ ada bapaknya? Ya karena dia tahu bapaknya itu menjaga. Karena dia tahu bapaknya itu menjaga dia, mencintai dia, tidak membiarkan dia lapar. Maka dia itu tenang, anak itu hidupnya. Maka setenang itulah orang yang beriman ketika mereka mengenal siapa Rabb yang betul-betul mengendalikan dan siapa Rabb yang betul-betul mengatur kehidupannya. Sebagaimana tenangnya anak. Anak itu kan tenang. Anak itu kalau di bawah balik dia tenang. Mau sakit dia nggak pernah mengeluh karena dia tidak pernah mengeluh sama Allah. Kalau masalah rezeki dia tidak pernah ragu. Kalau bertengkar tidak pernah lama. Itu sifat-sifatnya anak kecil. Kata Imam Syatibi itu sifat-sifat wali itu kalau dibawa sampai besar kok sifat itu masih ada. Itu berarti kita kayak wali. Dan salah satu di antara sifat istimewanya anak-anak itu apa? Dia terlalu tenang kalau bersama orang tuanya karena dia tahu orang tuanya itu pasti akan memberikan ketenangan, keamanan untuknya. Dan harusnya itulah yang dirasakan setiap momen ketika dia betul-betul mengenal nama dan sifatnya Allah. Ya, masalahnya adalah jujur ya, kalau kita bertanya seberapa besar sudah berapa besar kita ini betul-betul mengenal nama dan sifatnya Allah pada kehidupan kita. Kita banyak yang tidak mengenal itu. Maka disinilah kita akhirnya memahami tentang kaidah ini. Berarti kaidah tentang nama dan sifatnya Allah saya sampaikan karena ini termasuk di antara bentuk nasihat untuk mendatangkan kebaikan pada kehidupan. Harus kenali nama-nama Allah.
Allah. Ambil setiap insight dan tadabbur pada setiap nama-nama Allah. Ketika ini betul-betul kita rasakan dan kita minta sama Allah supaya kehidupan kita mampu kita relate pada setiap nama dan sifatnya Allah, maka kita dijamin dengan surga. Kalau sudah dijamin surga, berarti dunianya sudah diberikan oleh Allah kebaikan. Kenapa? Akhiratnya sudah dijamin dengan surga, apalagi kehidupan dunianya. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kaidah ini penting. Berarti kaidah ini pada Ad-Dinun Nasiha kita baru selesai dengan sebuah pembahasan untuk Allah. Berarti pembahasan untuk Allah itu apa? Iman kepada Allah, jangan berbuat syirik, karena kamu harus memurnikan ibadah kepada Allah, kenali sifat-sifatnya Allah, dan kamu beriman dengan sifat-sifatnya Allah, pasti pilar-pilar kebaikan akan dirasakan oleh setiap manusia pada kehidupan. Kalau ini terpenuhi, baru nanti kita bahas untuk Rasul itu apa, untuk kitab itu apa, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu apa, dan untuk kaum muslimin itu apa. Jadi luar biasa kalau memang kaidah ini diterapkan pada kehidupan. Sebagaimana kaidah ini diucapkan oleh Nabi dan para ulama. Mu'dhamuhum, sebagian besar para ulama, mereka mengatakan bahwasanya ini termasuk kaidah paling agung di dalam hadis Rasulullah SAW. Nasihat itu iradatul khair lil mansukh lahu. Nasihat itu menginginkan kebaikan kepada yang diberikan nasihat. Artinya, ketika semua ini dipenuhi, maka akan tercipta kebaikan-kebaikan pada kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada pembahasan ini. Berarti kita belum selesai di Indonesia. Nanti masih ada untuk Allah, untuk malaikat, untuk kitab, untuk Rasul, untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, semoga para santriwati terutama betul-betul harus memahami tentang nama dan sifat-sifatnya Allah ini. Mentadaburi betul-betul. Mentadaburi tentang apa yang menjadi sifat-sifat Allah yang begitu sempurna pada kehidupan. Nah, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi.